Jumpa lagi di Back to BDM. Isu soal pembunuhan Yosua tetap menjadi isu yang menarik. Publik selalu mencermati dari waktu ke waktu bagaimana perjalanan persidangan kasus pembunuhan Yosua. Dari aktor-aktor yang ada, termasuk Verdi Sambo, yang juga menarik adalah sosok Richard Eliezer. Dialah sosok yang disebut-sebut dalam dakwaan menembak Yosua, tetapi juga menjadi justice kolaborator. Sosok Richard Eliezer inilah yang disebut-sebut mengubah cerita sehingga kebenaran itu bakal terungkap. Hari ini saya telah bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Ron, gimana kabar? Kabar baik, Mas Kabar baik. Budiman. Aku tanya dulu, Mas? Kamu ini sekarang lawyernya Richard yang ketiga ya? Saya lawyernya Richard yang ketiga. Yang ketiga? Iya. Dan gimana proses Roni kemudian ditunjuk oleh Richard sebagai lawyer? Sebelumnya kan ada lawyer yang pertama, lawyer yang kedua gitu. Iya, setelah lawyer pertama dicabut kuasanya, kemudian lawyer yang kedua, itu Richard merasa tidak nyaman. Lawyer pertama dicabut kenapa? Lawyer yang pertama dicabut karena memakai masih skenario yang awal. Oke. Jadi akhirnya disampaikan bahwa Richard bilang saya mau mengatakan sebenar-benarnya ya. Itu kan waktu itu skenario awal itu juga kan Richard mengikuti skenario awal. Oke, itu lawyer itu disiapkan oleh Verdi Sambo yang pertama. Seperti itu, Richard sampaikan seperti itu. Oke, kalau yang kedua? Yang kedua kemudian ada lawyer juga karena itu tengah malam kan mau BAP, kemudian gak ada orang, kemudian kira-kira siapa yang bisa dampingi karena mengingat waktunya cepat, ini Richard yang sampaikan ya. Akhirnya ditunjuklah lawyer untuk dampingi. Tetapi pendampingan itu hanya cuma 1 hari. 1 hari? 1 hari aja, selebihnya tidak didampingi. Richard sampaikan ke saya, terus kemudian tidak nyaman. Kemudian keluarga juga melihat bahwa ini adalah hal yang serius, yang bukan hal yang main-main. Sehingga berkomunikasilah karena saya kebetulan berasalnya dari Manado. Oke. Kemudian saya dekat dengan keluarganya juga yang di Manado. Kita udah kenal duluan? Sudah. Jadi kebetulan tinggalnya di Paniki, itu dekat sama rumah keluarga saya, keluarga besar saya. Jadi kita berkomunikasi lah di situ. Kemudian disampaikan, ini ada pengacara Roni Talapesi, maminya Manado Kaunang. Karena saya dulu kan besarnya di Manado. Oke. SMA di Manado. Itu diceritakanlah profil saya. Dulu saya pernah pegang kasusnya Pak Ahok, kemudian saya pernah pegang kasusnya korban Tugu Tani, ada beberapa kasus yang saya pegang. Akhirnya keluarga memang meminta untuk mendampingi Richard Eliezer, mengingat bahwa ancamannya ini kan ancaman hukuman mati, nggak bisa main-main kan. Nah, dalam proses itu akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu sama Richard, dan ya udah saya jadi pengacaranya. Dan artinya memang Bang Roni memang ditunjuk dan dibiayai oleh keluarga dari Richard ya? Saya prodeo di sini, Mas. Prodeo? Iya, saya prodeo, Mas Budiman. Sama sekali nggak ada professional fee? Tidak ada. Loh, jadi Anda mondar-mandir ke mana, ke pengadilan dan lain sebagainya betul-betul prodeo? Iya. Kenapa memilih jalur prodeo sebetulnya? Ya, kami memang kan terpanggil ya. Saya melihat bahwa Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah, kemudian backgroundnya orang tuanya, hidupnya berkecukupan. Itu yang membuat panggilan buat kami, dan kami sudah terbiasa kalau ngurusin kasus prodeo, Mas Budiman. Sebelumnya dulu kita juga pernah pegang kasus prodeo kan, beberapa kasus juga. Jadi itu sudah terbiasa buat kami karena ini bagian dari pelayanan kami juga. Saya dan teman-temannya. Jadi tidak ada masalah kalau prodeo. Gak ada masalah ya? Iya. Artinya rezeki bisa dicari di tempat yang lain kira-kira. Ya kita subsidi silang. Subsidi silang ya? Dari kasus yang profesional pasti ini. Dan itu selalu di kantor saya seperti itu, Mas Budiman. Kita selalu harus ada kasus yang prodeo. Kebetulan kasus ini menarik. Sampai sekarang suara Roni parau gitu ya? Iya, karena memang kan mengingat dari kemarin kan kurang istirahat sama kita bedah berkas, kita diskusi, kemudian bagaimana mengatur strategi. Kemudian kita harus komunikasi dengan beberapa media, kita harus layani juga beberapa media supaya semua informasi tersampaikan dalam rangka pembelaan ke klien saya kan. Yang menarik kan kemarin waktu Richard keluar dari pas masuk ke dalam ruang persidangan, saya bilang, Chat, tolong sapa teman-teman media karena mereka ini ikut mengawal.
udah menunggu dari pagi. Jadi tolong disapa. Ya, kemarin Richard menyapa bahwa kita apresiasi terhadap rekan-rekan media, terutama juga Kompas yang ikut mengawal proses kasus ini, karena Baradae merasa bahwa dia tidak berjalan sendirian. Karena ada publik yang ikut mendukung bahwa kasus ini terbuka. Mengenai perbuatannya, dia sampaikan, saya mengaku semuanya. Ini bagian dari rasa penebusan dosa saya terhadap almarhum Joshua dan keluarganya. Saya harus berkata jujur. Karena Richard ini profilnya memang anak yang jujur, rajin beribadah. Saya ketemu orang tuanya, kita bisa keluarga hangat. Dia itu mandiri, dia sekolah biaya sendiri. Dia masuk polisi, usaha sendiri, sampai keempat baru bisa masuk polisi. Keempat baru bisa masuk polisi. Masuk Tantama Brimob. Dan lulusan terbaik di Sulawesi Utara. Tapi gini, yang juga menarik adalah sebetulnya perubahan posisi Richard ya. Dari awal kan kasus ini kan masih dalam skenario Sambo. Ya. Tembak menembak antar polisi. Ya. Apa yang kemudian Richard Eliezer kemudian mengubah keterangannya? Ada faktor apa sebetulnya yang terjadi kemudian dia mengubah itu? Kan pertama waktu masih skenario itu, si Richard itu kan masih dijaga sama Ferdi Sambo. Kemudian waktu menghadap Bapak Kapolri, itu Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri. Di luarnya di depan pintu itu ada Ferdi Sambo. Dari depan itu dia sudah diintimidasi ya, disampaikan ya, kamu bicara sesuai dengan yang begini-begini. Jadi ada rasa ketakutan dari Richard. Jadi dia sempat hubungin juga keluarganya, bapak mamanya, dia udah hubungin pacarnya. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, sudah ikhlaskan saya, tidak usah cari lagi. Saya minta keluarga hati-hati, baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa sudah nggak usah cari saya lagi. Dan oleh sebab itu, dan waktu setiap malam kan dia mimpiin almarhum Joshua, didatangin, mimpiin. Dia selalu melihat almarhum Joshua. Jadi sampaikan ke saya. Saya coba potong dikit ya. Tadi ketika Richard berhadapan dengan Pak Kapolri, di ruang depannya Pak Kapolri ada Ferdi Sambo. Betul. Di depan pintu ditungguin. Di depan pintu ada Ferdi Sambo. Iya, di dalam ya, tapi di depan ya. Ya di depan. Nah, ketika keterangannya Richard kepada Pak Kapolri itu dia sudah mengubah keterangannya. Yang pertama kan dia belum mengubah. Dia masih bilang. Ini yang pertama. Itu ya, makanya Pak Kapolri kan Richard sampaikan, saya minta maaf Pak Kapolri. Yang kedua ya, saya siap salah. Itu tidak benar. Tapi kalau yang pertama ini kan setiap Richard berjalan kemana, Baradae kemana, itu kan kawal sama Ferdi, jagain sama Ferdi. Baru pada pertemuan menghadap Kapolri yang kedua, Richard kemudian berkata jujur. Iya. Itu setelah ada apa? Ya, pengakuan, kemudian termimpi sama almarhum Joshua, karena hati kecil dia berkata bahwa ini tidak benar. Karena kenapa? Almarhum Joshua ini kan teman yang tidak ada masalah, yang setiap hari bertemu. Kemudian dia sampaikan kepada saya, almarhum ini orangnya baik, sering bercandain saya, karena mungkin Richard ini kan yang paling muda kan, sering bercandain. Kemudian kalau ada rezeki mereka pergi keluar jalan-jalan bersama, jadi tidak ada masalah. 1 bulan terakhir ini 1 kamar tidur. Jadi secara personal tidak ada masalah. Jadi itu yang membuat Richard merasa bahwa ini nggak benar. Ini ada hal yang nggak benar, makanya saya harus ungkapkan itu kan. Ketika Richard dipisahkan dengan Ferdi Sambo, kan Richard sempat dibawa ke Makobrimob. Mulai di situ dia mulai mau terbuka. Sempat juga masih tertutup, tetapi kan ada rasa takut kan setelah pemeriksaan. Kemudian akhirnya itu faktor juga pun mimpi sama almarhum Joshua, akhirnya mau terbuka. Dan itu sampai kemudian dia mendapat perlindungan dari LPSK itu. Betul. Dalam hal ini kan perlindungan LPSK kan yang memberikan kan adalah LPSK ya, dengan proses syarat yang sangat ketat, Mas Budiman. Jadi salah kalau dibilang LPSK itu
status hanya berlindung di balik status justice collaborator, karena status justice collaborator itu bukan kita yang mau, tetapi negara yang memberikan, lembaga negara resmi dengan syarat yang sangat ketat. Kemudian mereka kan melakukan assessment, mereka membawa psikolog, mereka assessmentnya panjang, Mas Budiman. Ada 3 kali saya ikut mendampingi, sehingga mereka yakin bahwa Richard Eliezer ini berkata jujur, dia mau terbuka. Nah itu prosesnya itu kan. Kemudian kan dalam BAP perkembangannya kan, kemudian saya sampaikan, Richard, kalau kamu kan suasana mentalnya itu memang berat, Mas Budiman, psikisnya karena nembak teman sendiri. Itu pemulihannya cukup waktu lama itu. Saya dampingi setiap hari, saya ngeliatin progres sampai bilang, Chat, kalau BAP-nya ini kamu lupa, kamu ingat-ingat aja. Saya kasih catatan, kasih kertas ke dia. Kemudian catat aja supaya apa yang kamu terlewatkan itu kamu catat, nanti disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Itu dilakukan karena kita nggak mau paksa kan. Mas Budiman, awal saya dampingi itu matanya kosong loh. Saya tunjukin fotonya. Karena saking traumanya, umur 24 tahun baru jadi polisi 2 tahun setengah, jalan ke 3 tahun, kemudian dikasih disuruh eksekusi teman sendiri. Dan situasinya sulit sekali. Itu traumanya ada, makanya kita dampingi terus. Kemudian LPSK ikut mendampingi, proses asesmennya berjalan sehingga LPSK memberikan keputusan bahwa Richard Eliezer diberikan status justice collaborator. Itu persisnya apa sih yang diberikan LPSK kepada Richard itu? Perjanjian. Perjanjian itu poin krusialnya, Mas Budiman, itu adalah konsisten dan membuka kebenaran, konsisten. Kalau seandainya tidak konsisten dan tidak mau membuka kebenaran, itu dicabut status GC-nya. Nah, boleh kita lihat bahwa sampai saat ini kan status GC-nya masih diberikan dan LPSK masih ikut dampingi. Kalau teman-teman lihat kemarin kan di pengadilan bagaimana LPSK betul-betul mengawal dari Baradae ini ya. Jadi seperti itu, Mas Budiman. Itu persisnya pendampingan 24 jam. 24 jam. Didampingi terus. Didampingi karena kita ngelihat bahwa Richard Eliezer ini kan harus dijaga keselamatannya ya. Pendampingan, kemudian makanannya itu dari LPSK. Oh, makanan dari LPSK. Ya. Oke. Makanan Jadi dari Makobrimob LPSK. apa tahannya? Di Rutan Bareskrim. Rutan Bareskrim ya. Iya, dan didampingi oleh LPSK 24 jam. Oh, ada petugas LPSK di sana? 24 jam. Di dalam sel? Iya. Ikut bersama itu? Di depan sel. Di depan sel? Iya, mereka nungguin. Richard benar-benar steril. Benar-benar steril ya? Dipasang CCTV juga. Oh, jadi dari aspek security aman ya kira-kira? Iya, puji Tuhan semuanya baik ya. Oke. Aman. Sekarang masuk ke persidangan perdana kemarin. Ya, Roni mengatakan bahwa banyak orang Verdi mengajukan eksepsi, tapi Richard udah nggak perlu eksepsi, dilanjutkan. Apa strategi apa sebenarnya yang pengacara lakukan dengan tidak melakukan eksepsi? Menarik pertanyaannya dari Mas Budiman ya. Ini kan sebenarnya begini, kalau kita lihat dakwaan yang kemarin itu kan sudah, menurut kami setelah kami konsultasi sama Richard, kan sudah cermat, jelas, lengkap. Contohnya mengenai identitas dari Richard itu sudah jelas. Kemudian runtutan peristiwa hukumnya menurut kami sudah jelas. Jadi buat apa kami buang waktu mengajukan eksepsi ya? Ya kalau pengacara yang lainnya itu hak-haknya mereka. Tetapi kalau buat kita kan eksepsi itu terkait formil, bukan material. Kalau material itu kita uji di pembuktian. Makanya kemarin kita putuskan, kita masuk ke pembuktian. Kita pengen tunjukin bahwa Richard siap menghadapi dan gentle, dia mengaku perbuatannya dia, dan ayo kita uji di persidangan mengenai perintah tersebut. Kan ini kan Richard berdasarkan perintah, makanya kita minta Verdi Sambo CS itu diperiksa di awal, tetapi sama majelis hakim kan punya keputusan sendiri, kita hormati, kita hargai, disampaikan kan sama majelis bahwa diperiksa dulu dari saksi pelapor. Ini juga baik buat kami, bagus, karena momen Richard bertemu langsung dengan orang tuanya almarhum Joshua. Nanti dia akan menyampaikan permintaannya, maafnya secara langsung. Kami juga sedang meminta supaya orang tuanya juga pun hadir. Karena ini kesempatan orang baik. Tuanya Richard Eliezer. Oh.
Oh, itu pada persidangan hari Selasa, Selasa. minggu Jadi depan, Mas Budi. dari pihak keluarganya Yosua hadir, dari pihak keluarganya Richard juga akan hadir. Iya, kami kan juga sampaikan sangat terima kasih kepada keluarganya almarhum Joshua sudah memaafkan adik kami ini, Baradae. Kemarin sudah disampaikan bahwa Richard juga sudah sampaikan dengan tulus menyampaikan permohonan maaf. Dan kemarin kami membaca berita bahwa keluarga juga dari Jambi sudah memaafkan. Ini sangat baik, sesama anak Tuhan kita selalu memaafkan, mendoakan. Dengan permohonan maaf ini semoga juga bisa meringankan beban dari keluarga almarhum Joshua. Oke. Kalau baca dakwaan, sedikit materi kan jaksa juga mencoba untuk meyakinkan bahwa sebelum menjalankan perintah dari Verdi Sambo, kemudian Richard juga berdoa dulu. Iya. Berdoa dulu kan artinya jaksa mungkin mau membangun bahwa dia sadar melakukan tugas atau perintah atau suruhan dari Verdi Sambo. Gimana doa dan konstruksi memang ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi mengenai perencanaan pembunuhan itu tidak, karena memang Mas Budiman, Ricky Rizal itu memanggil Richard waktu di halaman di depan disampaikan kan, Chat, kamu dipanggil sama bapak. Richard tanya, ada apa bang? Nggak tahu. Richard naiklah ke atas lantai 3. Ini saya cerita sedikit ya, masuk ke pokok materi perkaranya. Richard naik lantai 3. Kemudian pas naik di lantai 3 itu kan langsung perintah itu keluar. Nah perintahnya itu bukan perintah tembak lagi, perintah tembak dan bunuh. Tembak dan bunuh. Iya, tembak bunuh ya. Nanti detailnya kita sampaikan di persidangan. Tembak bunuh, nanti kita buktikan di persidangan. Jadi kalau dibilang hajar, sangat tidak masuk nalar. Dan karena di BAP-nya Ricky Rizal itu sudah bilang perintahnya perintah tembak. Nah, di BAP-nya Richard Eliezer tembak juga. Itu sudah sangat jelas ya. Hanya di BAP-nya Verdi Sambo hajar. Setahu saya itu di BAP waktu pemeriksaan di awal tuh tembak. Tetapi saya nggak tahu nih kenapa terakhir jadi hajar ya. Silakan saja. Masalah terdakwa mengelak apa itu kan haknya dia lah ya. Tapi kan nilai pembuktiannya lemah sekali. Doa dan sembayang sebelum melakukan tugas eksekusi itu Anda memaknainya sebagai apa sebetulnya? Jadi ketika menerima perintah Mas Budiman ada rasa takut. Dia tidak berani membantah, tidak berani menolak sehingga dia berdoa. Di berdoanya dia tuh Mas Budiman dia sampaikan, Tuhan Yesus kalau bisa ini jangan terjadi. Tolong ketuk hatinya Bapak. Karena posisinya dia itu sudah marah Sambo. Makanya Richard bilang kalau bisa berubah pikiran. Sambil berdoa itu kan dia dipanggil terakhir lagi naik mobil. Kemudian nyampe di rumah Duren 3. Dia itu tidak, kan kalau dari Saguling ke rumah Duren 3 itu cuma 2 menit, 3 menit belok kiri kanan udah nyampe. Pas nyampe di situ juga pun dia tuh langsung disuruh masuk ke dalam, langsung dia naik ke lantai 2. Lantai kedua itu dia berdoa lagi, itu yang ada di dakwaannya jaksa. Berdoa lagi. Dia berdoa 2 kali Mas Budiman. Maksudnya berdoa, kalau Tuhan tolong ini jangan sampai kejadian. Karena dia mau ngomong sama siapa? Dia sudah tidak punya kesempatan untuk ngomong siapa-siapa. Dia cuma minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong ini jangan kejadian. Setelah itu 5 menit kemudian kan Verdi Sambo sampai. Menyusul. Ketika dia berdoa itu dia sudah berhadapan dengan Belum. Joshua. Dia naik ke lantai 2. Lantai 2. Dia berdoa lagi. Berdoa lagi. Iya. Joshua itu kan masih di luar. Masih di luar. Kemudian kan ada Ricky Rizal yang ikut mengawasi. Kuat Ma'ruf. Oke. Kalau dia ada kesempatan untuk dia berhadapan langsung sama almarhum Joshua, dia akan ngomong, lari bang. Ini masalahnya tidak ada waktu. Waktunya sangat pendek Mas Budiman. Nanti kita buktikan di persidangan. Nanti rincian, detail-detailnya saya akan sampaikan di persidangan. Tapi doa itu kan artinya semoga ini tidak terjadi kan, itu kan pengakuan dari Richard ya sebenarnya. Ya. Tidak ada saksi yang melihat dia berdoa. Ya memang dia berdoa sama Tuhan. Nanti kita akan cocokkan dengan hasil asesmen psikolog kita juga. Ini korelasinya ada Mas Budiman. Ini jadi menjadi satu rangkaian. Kenapa terima perintah ada ketakutan. Itu nanti kita sampaikan di persidangan. Ada asesmen psikologi juga. Ada. Saya sudah persiapkan itu. Jadi saya baru mengerti. Oh ternyata seperti ini. Richard ini begini profilnya dia. Proses asesmen ini kan kita sudah 2 bulan. Kita lihat oh begini. Oh kenapa dek sampai begini. Ini ada cerita. Karena latar belakang dari anak ini seperti apa.
ada rasa takutnya seperti apa. Nanti dari psikolog forensik juga akan menjelaskan. Itu kan bicara pembuktian ya, karena memang kalau persidangan ini kan kita bicara pidana itu kan bicara soal bukti. Nanti kita sampaikan ke majelis hakim sehingga ini menjadi pertimbangan majelis hakim dalam hal memutus perkara. Bagaimana keyakinan hakim? Yang menarik ini Mas Budiman terkait dengan kualitas saksi ya. Kalau saya melihat bahwa terdakwa yang lain coba untuk memojokkan Baradae. Oke. Dianggap bahwa satu saksi bukan saksi. Diklaim oleh pengacara Ferdi Sambo CS ya. Dia bilang satu saksi bukan saksi. Tetapi mereka lupa ada alat bukti yang lainnya loh. Kan kalau di pasal 185 KUHP ayat 2 kan satu saksi bukan saksi. Di ayat 3-nya tidak berlaku satu saksi bukan saksi tidak berlaku asal ada alat bukti yang lainnya. Nah, alat bukti yang lainnya apa? Petunjuk, kemudian dari forensik, dari lab for, itu kan banyak. Jadi terlalu dini sehingga mereka terlalu percaya diri bahwa sampaikan Richard hanya sendirian. Karena waktu proses pendampingan saya ini saya melihat bahwa proses penegakan hukum ini tim sus sudah bekerja secara profesional, didukung dengan alat bukti yang lainnya. Tetapi terlalu dini untuk saya sampaikan ya detailnya ya. Pasti nanti itu adalah kewajiban dari jaksa penuntut umum ya, mereka yang akan menghadirkan kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kualitas saksi mana yang bisa dipercaya? Richard Eliezer kah atau Ferdi Sambo? Ya. Kita bisa lihat dalam proses ini. Dari awal siapa yang coba menutupi. Yang kedua, coba merusak alat bukti, mengajak anak buah, memerintah anak buah yang lainnya. Sehingga bayangkan saja seorang brigjen saya tidak berani menolak perintah, Kombes tidak berani menolak perintah, apalagi Barada E, Bayangkara 2. Itu loh yang harus kita pahami. Jadi mereka saja tidak berani. Nah, kemudian Richard Eliezer ini yang membuka dan dia konsisten. Jadi publik bisa melihat kualitas saksi mana yang bisa dipercaya. Richard Eliezer kah atau Ferdi Sambo? Nah, ini yang selalu mereka coba memojokkan Richard Eliezer kan. Makanya kita bilang ya sudahlah, kalau mau membela silakanlah. Tetapi tolonglah jangan membela saksi yang paling lemah. Kemudian memang kalau kita ibaratnya Mas Budiman gajah lawan semut. Mereka kan gajah, kita ini semut. Gajah lawan semut. Iya. Mereka gajah, kita semut. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kita percaya bahwa keadilan itu akan menemukan jalannya. Oke. Dan kita akan perjuangkan itu. Saya yakin bahwa dengan dukungan publik, kemudian dari pemerintah juga presiden minta supaya ini diawasi, kemudian dari Menko Polhukam, saya pikir bahwa ini proses penegakan hukum ini berkeadilan ya. Tapi Richard akhirnya memang mengakui bahwa dia ikut menembak. Ikut menembak, kita tidak bantah Mas Tidak Budiman. bantah. Dia menembak pertama kali. Menembak pertama kali. Iya. Dan menurut Richard, Sambo juga ikut menembak. Betul, menembak. Meskipun menurut kuasa hukumnya Sambo, dia tidak ikut menembak. Itu yang disampaikan, diklaim sama mereka. Tapi kalau Richard Eliezer, Baradae sampaikan bahwa Ferdi Sambo menembak. Setelah Richard? Setelah Richard. Oke. Tapi dalam konteks strategi untuk pembuktian, ini juga menarik ketika Roni kemudian meminta agar Ferdi Sambo diajukan sebagai saksi yang pertama kali diajukan. Itu sebenarnya argumentasi apa dan Anda ingin membuktikan apa sebetulnya? Ya dalam hal ini Mas Budiman, kan sebenarnya kita lihat bahwa pangkal permasalahannya ini adalah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Oke. Iya kan? Saya minta mereka yang diperiksa duluan. Kita pengen tahu kalau mereka memang siap. Saya berharap bahwa mereka sampaikan kita siap diperiksa di depan. Wah itu bagus, itu sangat gentle. Klien saya gentle mengakui kesalahannya kok. Makanya kita pengen uji. Kalau mereka berdua sampaikan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak tembak, ayo kita mau uji. Baradae saja berani gentle mengakui kok Jenderal Bintang 2. Kalau saya bilang kan berani jujur hebat. Nah, tagline-nya kan begitu kan. Kalau berani jujur berarti hebat. Kalau tidak berani jujur ya tidak hebat. Karena jadi dalam bayangannya Bang Roni memang keterangan dari Ferdi Sambo, Ricky Rizal, Putri itu memang esensinya di sana. Penting. Dan itu sebaiknya diperiksa di pertama kali. Iya, penting sekali. Nanti kan diikuti dengan alat bukti yang lainnya ya.
Kalau mereka bantah, ternyata alat bukti yang lainnya menyampaikan berbeda, ya hakim akan melihat, oh iya, ada yang salah nih. Hakim akan menilai konsisten apa berubah-berubah atau tidak. Cuma yang perlu kita sampaikan, kita kan sudah mempelajari juga BAP dari terdakwa yang lain, Kak. Yang kita khawatirkan adalah yang mencabut keterangan ya. Oke. Itu kan dalam konteks pemeriksaan pidana kan sangat mungkin terjadi pencabutan keterangan saksi. Tapi hakim akan melihat, hakim akan mencatat dalam berita acara persidangan. Apabila BAP berbeda dengan keterangan yang ada di persidangan, hakim akan mencatat. Dan ini sangat riskan karena hakim akan mencatat dan dalam putusannya itu sangat berpengaruh kalau seandainya ada saksi yang mencabut BAP-nya di persidangan atau berbeda dengan BAP yang di pemeriksaan, itu hakim akan mencatat dan itu akan berpengaruh terhadap putusan terhadap saksi. Karena saksi ini kan terdakwa juga di tempatnya. Bisa memberatkan. Ya, ini kan yang disebut dengan saksi mahkota kan. Artinya kan seorang saksi tapi juga menjadi terdakwa. Betul. Ya, kalau kita merujuk pada kasusnya Marsinah, Pak Adi Andoyo, Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana, Betul. di level kasasi kemudian membebaskan malah semua terdakwa itu karena tadi ini saksi mahkota yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, tetapi juga pada sisi lain juga terjadi pencabutan BAP di persidangan gitu. Nah, antisipasi dari pengacara dari Baradae, Richard, itu seperti apa kalau saksi mahkota dengan jurisprudensinya Mahkamah Agung yang seperti itu? Saya pikir bahwa dalam proses kasus ini ya, ini kan kasus yang cukup menarik perhatian publik ya. Terlalu berani kalau seandainya aparat penegak hukum mengambil suatu tindakan yang di luar dari fakta yang terjadi ya. Karena menurut saya dalam kasus ini tidak hanya keterangan saksi saja, ada petunjuk yang lainnya, Mas Budiman. Salah kalau mereka bilang hanya Richard sendirian. Tim sus kemarin bekerja profesional. Kita lihat ya. Jadi tidak hanya dari keterangan Richard Eliezer saja. Ini bakal seru Mas Budiman. Nanti di pengadilan ini kalau dakwaan ini baru lembar pertama. Ya, lembar pertama. Lembar pertama. Nanti kita buka lembar kedua, lembar ketiga, masuk pembuktian. Makanya kita minta langsung pembuktian. Langsung kita uji sama-sama. Jadi yang Mas Budiman nanyakan ke saya, yang kita antisipasi, kita mempunyai juga alat bukti. Alat bukti yang tidak dimiliki oleh pihak polisi dan jaksa? Ada, kita simpan. Mas Budiman. Jadi nanti kita akan sampaikan di persidangan, kita minta supaya proses penegakan hukum ini berjalan baik dan Richard Eliezer mendapatkan sesuai dengan porsi dari kesalahannya dia ya. Kami sangat kooperatif, kami terima apapun yang ini. Kami sampaikan bahwa anak ini punya masa depan, Mas Budiman. Umur 24 tahun, harapan keluarganya itu rata-rata kalau nggak jadi guru, jadi nelayan. Ini Richard Eliezer ini yang pertama jadi polisi. Jadi begitu bangganya keluarganya terhadap Richard dari kampungnya. Kalau dibandingkan dengan Ricky Rizal ya, Ricky Rizal kan juga diperintah oleh Sambo untuk kemudian menembak, dan Ricky Rizal mengatakan nggak berani dan kemudian tidak melakukan. Ini apa beda karakter antara Ricky Rizal dengan Richard sebetulnya? Ricky Rizal kalau pertama analisa saya bahwa dia sudah ikut sejak Verdi Sambo Kapolres di Brebes sampai sekarang, jadi kedekatan emosionalnya itu ada. Sedangkan Baradae, Richard Eliezer ini baru mengikuti 6 bulan jalan ke 7 bulan. Jadi pangkat paling rendah. Barada itu kalau ke brigade aja itu Mas Budiman ada 5 tingkat. Ke brigadir? Ke brigadir. Itu ada 5 tingkat, apalagi ke jenderal bintang 2. Itu nanti kita sampaikan, supaya majelis hakim melihat. Jadi dalam hal ini Ricky Rizal bisa menolak analisa saya karena dia sudah ada kedekatan emosional. Pertama itu. Atau kedua, memang dia sudah mengetahui apa yang terjadi. Iya kan? Mengetahui apa yang terjadi? Di Magelang. Dugaan saya seperti itu. Sehingga seolah-olah bahwa sebenarnya mereka
ini dugaannya sudah merencanakan dari awal dari Magelang. Kemudian akhirnya karena Richard Eliezer ini masih polos, terlalu muda, mungkin yang dianggap bahwa tidak punya kekuatan, pasti kalau diperintah ini langsung iya aja, siap-siap aja. Karena dia kan harus diingat, dia ini bukan polisi biasa, dia itu adalah Brimob. Brimob itu kebiasaannya, pendidikannya itu dia pasukan. Jadi mentalnya itu bukan mental membantah atau apa. Setiap diperintah pasti siap-siap. Nah, Richard itulah juga ikut ke Magelang kan? Richard ikut ke Magelang. Richard ikut ke Magelang. Kemudian kan kalau Richard kan waktu itu posisinya sedang mengantar makanan buat anaknya si Sambo sama Ricky Rizal. Tapi pas nyampe coba naik ke lantai 2, kemudian si Baradae ini ditahan sama KM kan. Kamu nggak usah ikutan udah. Apa sampai lantai 2 kamu turun aja. Udah diturun ke bawah ketemu lagi sama almarhum Joshua, nanya, "Bang, ada apa?" Nggak tahu tuh Om Kuat marah-marah. Di Magelang nih. Di Magelang. Nggak tahu tuh Om Kuat marah-marah. Ya sudah. Dia nanya lagi sama ini ART namanya Susi. Itu saksi juga nanti kita periksa itu di persidangan tuh. Nah, tanya ada apa? Cuma nangis. Nggak jawab apa-apa. Nah, Richard bingung kan. Ini ada apa sih ini? Dia melihat bahwa pistolnya almarhum diambil sama Ricky Rizal, dilihat. Kemudian stayer, senjata transparan disimpan, dilihat. Gitu loh. Kemudian kan kalau keterangannya Ricky Rizal, almarhum Joshua masih dipanggil lagi ke lantai 2, ngobrol 15 menit. Ricky Rizal bilang nggak dengar, ya nanti kita uji di persidangan. Karena menurut kami agak kurang ini ya, karena posisinya terlalu dekat ya. Lepas dari semuanya itu bahwa fakta yang klien saya lihat itu sudah disampaikan di BAP. Jadi dia tidak mengetahui sebenarnya apa motif dari pembunuhan berencana ini. Nggak diketahui. Tidak diketahui. Termasuk peristiwa Magelang, Richard juga tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui. Ini jadi setelah Richard nanya sama almarhum Joshua, Ricky datang, mereka ngobrol di depan. Saya tanya, almarhum Joshua dengan Ricky Rizal itu ngobrol di depan. 15 menit, Richard tanya. Itu ngobrol hanya 4 mata. Sedangkan Richard dengan KM itu ada di dalam rumah sambil nonton TV kan. Tapi dia melihat di depan itu Ricky Rizal dan almarhum Joshua ngobrol 15 menit. Kalau dari pengakuan Richard kepada Anda, sebetulnya peristiwa itu semata-mata penembakan terhadap Joshua atau ada apa lagi sih terhadap Joshua itu? Kalau lihat baca ya di dakwaan kan banyak sekali luka-luka di tubuhnya Joshua. Iya memang penembakan, Mas Budiman. Posisinya nembak. Penembakan. Oleh Richard memang mengakui menembak. Tapi ada nggak sih kekerasan lain? Nggak ada. Tidak ada. Dari hasil visum juga nggak ada. Tidak ada. Kan kalau di dakwaan sudah jelas tidak ada. Saya juga sudah baca berkas tidak ada. Karena memang jarak tembaknya terlalu dekat, Mas Budiman. Jadi kayak seperti tangan itu karena tembus peluru. Itu di visum yang terakhir kan dari RSCM itu profesor siapa namanya itu ada semuanya. Nah, tapi yang Ica tembak itu sebenarnya almarhum jatuh itu belum langsung meninggal. Karena Ica sampaikan ke saya pas nembak jatuh kan jaraknya cuma dekat ya jatuh, tapi suaranya masih kayak mengaung ya udah ditembak terakhir sama Sambo. Itu yang membuat mati. Dan itulah perbedaan keterangan ya. Satu bilang hajar tembak, yang satu bilang tidak ikut menembak Sambonya, minimal versi pengacaranya ya. Ya silakan saja kalau diklaim sama mereka kan kita kan punya alat bukti. Oke. Tapi strategi pembelaan lagi dari Roni apa untuk meringankan hukuman terhadap klien Anda? Ya, ada beberapa poin Mas Budiman nanti pelan-pelan saya akan sampaikan ya. Nanti kalau ada pemeriksaan lagi mengenai saksi apa saya sampaikan. Pastinya kita punya strategi khusus ya dari tim. Kemarin itu salah satu strategi kita langsung minta periksa di depan, kita nggak eksepsi. Itu satu kejutan juga dari kita. Nanti ke depan pasti sih ada lagi. Kan banyak amunisi gitu. Pastinya seorang litigasi dia pasti mempunyai kuncian-kuncian kan terkait dalam pembelaan ke kliennya dia. Itu akan dilepas satu-satu. Kalau khusus untuk pemeriksaan hari Selasa depan? Pemeriksaan dari saksi pelapor ya? Kalau saksi pelapor kita tidak ada hal yang ini karena kita mungkin tidak akan bertanya Mas Budiman. Bertanya, ya. Karena ini kan memang dari keluarga dari almarhum Bang Joshua,
Kita berharap bahwa keluarga dari Richard Eliezer juga bisa hadir sehingga bisa dipertemukan, sama anak Tuhan bisa saling memaafkan, saling mendoakan. Itu harapan kami ya, bahwa sebenarnya Richard Eliezer ini juga bagian dari korban. Richard Eliezer korban juga. Sebenarnya Tumbal ya? tumbal aja, Tumbalnya Verdi Sambo. tumbalnya Verdi Sambo. Oke. Mungkin nggak sih kemudian Verdi Sambo kemudian mengambil alih tanggung jawab baik moral maupun pidana bahwa ini semua terjadi adalah karena perintah saya gitu. Dari awal kan sudah sampaikan seperti itu, tetapi dalam proses ini kan kita lihat faktanya berbeda. Tidak ada tanggung jawab itu malah. Malah sekarang mau mojokin Richard Eliezer dengan membilang bahwa hajar. Kedua bilang untuk melindungi Richard Eliezer bikin TKP. Ketiga mengenai status GC-nya itu jangan dipakai untuk hanya untuk kepentingan diri sendiri. Menurut saya sangat nggak masuk nalar. Anda bilang satu sisi Anda siap bertanggung jawab, sisi yang lainnya Anda malah memojokkan Baradae. Kalau sebelum masuk agenda pembuktian, ayo kita uji bersama-sama, gitu kan? Katanya objektif. Ini kalau begini tidak objektif namanya. Belum sampai ke persidangan, mereka sudah menyerang Richard Eliezer. Kalau masalah tembak masalah hajar kita bantah, itu tembak. Yang kedua, masalah melindungi Richard Eliezer. Faktanya adalah Sambo itu membawa pistolnya almarhum Joshua. Kemudian kan sempat jatuh di depan rumah Duren 3 kalau teman-teman lihat di rekonstruksi. Buat apa bawa pistolnya almarhum Joshua? Kalau seandainya kan disampaikan mereka hubungannya baik, dekat, salah satu ajudan kesayangan almarhum. Kalau Richard Eliezer salah menerjemahkan perintahnya Sambo, bilanglah hajar, tiba-tiba Richard tembak, dibunuh. Mungkin saja Richard itu ditembak juga di tempat. Kalau enggak langsung dipanggil polisi, tangkap nih anak. Salah dia terima perintah saya. Saya bilang hajar kok dia tembak. Nah, ini logika sederhana yang sebenarnya menurut kami ya terlalu naif lah kalau mereka. Terus ketiga mengenai status GC. Status GC itu bukan kami yang mau. Itu negara memberikan karena negara melihat bahwa saksi pelaku yang mengungkap kasus ini harus dijaga. Harus dilindungi. Karena ini merupakan saksi mahkota atau saksi kunci. Jadi itu filosofi Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban kan seperti itu Mas Budiman. Ketika saksi pelaku ataupun korban yang mau bekerja sama dengan penegak hukum, kemudian mengungkap kasus ini secara terang benderang apa yang terjadi, negara wajib untuk menjaga, melindungi. Itu filosofinya Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Kalau klien saya sebagai JC ini kemudian manfaatnya sebagai Undang-Undang Pelindungan Saksi Korban, kami kan berharap sekali. Ini kan kalau ada, buat apa ada pelindungan saksi dan korban tapi klien saya tidak mendapatkan manfaat. Tetapi dalam hal ini kami sangat berterima kasih juga sama LPSK karena kemarin setiap hari kita komunikasi. Kemarin saya masih bertemu. Ini luar biasa, pendampingannya luar biasa, penjagaan keamanan klien saya luar biasa. Kami apresiasi. Dan nanti peran LPSK itu adalah untuk memberikan peringanan hukuman ya atau apapun ya. Jadi nanti mereka akan membuatkan surat rekomendasi sesuai dengan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK akan memberikan surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum dan kepada majelis hakim. Yang isinya belum tahu ya. Isinya adalah keringanan hukuman. Keringanan hukuman. Tapi kalau dalam feeling Anda atau isu Anda mungkin Richard bebas gitu. Target kita kan bebas Mas Budiman ya. Tapi terlalu dini lah saya sampaikan ya. Nanti agak panjang nih. Agak panjang. Namanya penasihat itu kan pembelaan kita punya kan. Tapi kalau kita sampaikan bahwa kenapa kita bebas? Karena berdasarkan perintah. Ya, berdasarkan perintah. Pasal 51 ayat 1 itu kan. Kemudian ada juga pasal 48 overmah di bawah tekanan. Itu kan nanti bisa kita buktikan. Kan waktu fakta di Duren 3 itu kan sudah, woi tembak, woi kau tembak 3 kali loh perintah itu. Nanti kita buktikan sama-sama di persidangan. Berapa sih saksinya akan didengar dalam kasus Eliezer nih? 60 60 saksi. Jadi ini agak panjang Mas. Agak panjang ya. Iya. Berarti sampai akhir tahun baru akan selesai. Perkiraan saya seperti itu Mas Budiman. Paling cepat Desember selesai. Paling cepat Desember selesai ya. Iya. Kecuali kalau memang semuanya ada
ya udah dipotong dengan eksepsi yang nggak diajukan kan sebenarnya waktu Iya. itu lebih cepat ya. Lebih cepat. Kita sih berharap cepat supaya kasus ini nggak usah lama-lama lah ya. Rumit nggak sih bagi Anda pengalaman pengacara profesional menangani kasus Eliezer ini? Dibilang rumit, tantangannya ada Mas Budiman. Setiap perkara kan ada tantangannya. Tapi dalam kasus ini kan rumitnya karena apa? Saksi yang lain yang menjadi terdakwa tidak mendukung Richard, itu aja. Tidak mendukung Richard dan semuanya akan dalam tanda petik akan memojokkan Richard. Iya. Dan Kita sudah lihat dari awal kan, mereka kan semua satu. satu dan akan jadi tumbal kira-kira. Ya kita akan perjuangin gitu, Oke, keadilan. Roni, thank you ya. Thank you banget. Makasih. Jadi teman-teman itulah percakapan saya dengan kuasa hukum Baradae, Richard Eliezer, Roni Talapesi. Anda bisa berkomentar, Anda bisa memberikan masukan dalam kolom chat, dan semoga drama Duren 3 ini juga bisa segera selesai dan keadilan juga bisa datang di muka bumi ini. Siapa yang bersalah tentunya harus menanggung pidananya, tapi siapapun yang tidak bersalah ya juga harus bisa mendapatkan pembebasan yang seharusnya. Terima kasih.